Pak Pendeta Gilbert, Anda tidak perlu menyayangkan hal ini bisa terjadi di dalam kekristenan, karena hal ini sudah dikatakan oleh Al-Quran dan sudah ditandatangani oleh Allah bakalan terjadi selamanya. Baik sekali terhadap orang ini. Kenapa begitu? Sekali lagi saya Padahal bilang, sini tegas sekali tadi. sekali lagi saya bilang bahwa saya lihat aja khotbah-khotbah saya, kan jelas fokusnya apa tuh? Pembelaan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, hari ini bagaimana kemudian Andri Tunggal adalah orang yang pertama saat kemudian diundangnya Pendeta Gilbert ke podcastnya Dr. Richard Lee, adalah merupakan orang yang pertama menentang statement Pendeta Gilbert. Tapi alangkah malang nasib teman-teman, demi sebuah konten ludah yang tadinya dihempaskan kemudian ditelan kembali. Akhirnya mengundang Pendeta Gilbert dan kemudian berbicara masalah kekristenan kembali. Seharusnya kita kan punya yang namanya harga diri ya teman-teman ya, dimana harga diri harga mati. Kalau kita sudah menyuarakan sesuatu yang salah, maka tidak mungkin si salah kemudian akan kita undang untuk menjadi manfaat buat kita, kan pastinya gitu. Tapi demi sebuah konten, demi konten yang bagus, bodoh amat itu orang udah gua hina, yang penting gua undang aja gitu. Akan tetapi tidak perlu untuk kemudian kita membahas hal ini. Kenapa? Karena yang paling penting statement daripada video ini yang harus kita ambil yaitu kekecewaan daripada Pendeta Gilbert terhadap seluruh apologet Kristen. Akan tetapi juga Pendeta Gilbert tidak henti-hentinya di dalam podcast ini membela Andri Tunggal sebagai apologet. Apa gara-gara diundang? Ya beginilah mereka, rela menjual harga diri demi sebuah konten ataupun demi sebuah ketenaran. Oke, tanpa kita perpanjang, mari sama-sama kita saksikan statement daripada Pendeta Gilbert seputar kekecewaannya terhadap apologet Kristen. Mari kita mulai. Ibu gitu lah. Jadi seperti kayak gerakan kok terus-terusan gitu. Nah, sementara yang menyebut diri apologet Kristen seringkali muter-muter jadi nyerang sesama pendeta gitu. Nah, mungkin yang saya lihat, makanya kan saya bilang saya cukup hargai Bung Andre, bukan karena di depan Bung Andre di mana. Bukan karena di depan Bung Andre kata dia. Kita melihat fakta lapangan yang terjadi teman-teman. Apologet Kristen memiliki iman yang berbeda-beda pada umumnya. Dalam ranah perdebatan di dunia TikTok, kita mengenal Malikil Amalak dengan paham Oneness, Bililin dengan paham Oneness. Yang tidak juga kita melihat perbedaan di antara Mikana yang berkeimanan Oneness, yaitu meyakini dalam satu tubuh Yesus, di situ include Bapa juga include Roh Kudus. Lalu saat kita menanyakan kepada mereka, siapa yang mati di atas tiang salib? Mereka akan menjawab, Bapa, Putra, Roh Kudus. Akan tetapi kenapa demikian hal tersebut bisa terjadi dan Tuhan memilih mati? Jawaban mereka selalu, ya namanya juga Tuhan. Kalau dia memilih mati, apa yang jadi masalah bagi kita? Itulah keimanan mereka. Tidak lagi perdebatan yang kita lihat antara Calvinis dengan Protestan yang dipimpin oleh Kiamat Sang Penghujat. Di mana Calvinis yang dianut oleh Pak Budi Asali yang merupakan apologetika yang pernah berdebat dengan Ko Donditan, di mana dalam ranah debatnya Kiamat membawa hal yang menyudutkan Calvinis, dan Bapak Budi Asali juga membawa di dalam perdebatannya yang menyudutkan Protestan.
Belum lagi kita lihat perdebatan antara nama Yod He Vav Ve. Kalau kata cuma hahe. Di mana di dalam pengetahuan Kristen ortodoks yang dianut oleh Agatha, mereka tidak meyakini bahwa nama Tuhannya adalah YHWH ataupun yang disebut dengan tetragrammaton Yod He Vav Ve. Akan tetapi Yod He Vav Ve itu dipahami oleh Elia Miron sebagai nama yang suci. Tapi bagi Agatha yang berpaham Kristen ortobrok ya. Bagi dia Tuhannya adalah aku ataupun Ehye Eser Ehye. Lalu perstatement daripada pendeta Gilbert yang menyayangkan hal tersebut terjadi di dalam apologetika kekristenan. Apakah wujud yang memiliki solusi? Tidak akan pernah ada solusi sampai selamanya. Kenapa Bang Daman? Karena Al-Quran telah mengatakan hal itu. Maka jikalau Al-Quran telah mengatakan hal tersebut, maka ini berlaku sepanjang zaman. Di mana kita meyakini bahwa Al-Quran kita, teman-teman, adalah merupakan mukjizat yang diberitahukan oleh Allah. Hukum dan ketentuannya akan berlaku seumur masa. Bagaimana dikatakan? Di dalam Al-Quran, yang tidak kekal itu tulisannya, yang tidak kekal itu tintanya, yang tidak kekal itu adalah bukunya ataupun lembarannya. Andaikan kita bakar, bakal lenyap dan bakal hilang. Akan tetapi ketentuan yang ada di Al-Quran, itulah kalam nafdi Allah yang akan berlaku seumur hidup sampai alam kekekalan dan tidak akan pernah bisa musnah. Kita dapat meninjau dalam Quran surat Al-Maryam. Apa yang dikatakan? Ketika disebutkan dalam Quran surat Al-Maryam dari ayat sebelumnya, zalikal aitha qaulun haq falladhi yamtarun. Itulah Yesus Kristus, itulah Isa Al-Masih, datang membawa kebenaran. Falladhi yamtarun, akan tapi mereka meragu-ragukan dari apa yang disampaikan oleh Isa. Apa yang disampaikan oleh Isa? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Haza siratum mustaqim. Ini Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Makanya tak heran kita, teman-teman, ketika melihat kitab mereka ada ayat yang berbunyi, inilah hidup yang kekal. Engkau mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Bapa, dan aku Yesus Kristus yang telah Dia utus. Untuk menunjukkan apa? Bahwa Yesus tidak memerintahkan untuk dirinya itu disembah, tapi Dia memamerkan, bahkan mensuarakan, mewartakan bahwa Dia punya Tuhan untuk disembah, yang harus Bani Israel juga ikutan sembah. Lalu apa yang terjadi pada ayat selanjutnya? Pada ayat selanjutnya disebutkan fakhtalafal ahzabu min bainihim, berselisih paham partai-partai daripada mereka itu. Partai-partai di sini artinya adalah sekelompok orang. Kapan mereka sadar? Fawailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumin adim. Kesesatan yang nyata, celakalah bagi mereka pada saat menyaksikan hari yang sangat agung. Kapan? Setelah kemudian nyawa berpisah daripada badan. Saat kemudian mereka mencari Yesus, mereka disuruh enyah. Mereka mengatakan diri Yesus Tuhan, mereka disuruh enyah. Mereka mengatakan bernubuat di atas nama Yesus di dalam bumi. Yesus memerintahkan mereka untuk dienyahkan dari hadapannya. Disebutkan dalam Matius 7:22. Pada waktu itu bukan orang-orang yang mengatakan kepadaku Tuhan dapat masuk kepada kerajaan surga, melainkan mereka yang menjalankan perintah Bapa. Lalu mereka berkata, Yesus, bukankah kami telah bernubuat di atas namamu, bermukjizat di atas namamu, dan menyembuhkan orang sakit di atas namamu? Lalu Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah engkau, sesungguhnya kalian adalah orang yang melakukan kejahatan.
Lalu apa yang terjadi di balik hal tersebut? Di dalam ayat 39 disebutkan. Apa yang disebutkan? Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Alangkah tajam pendengaran dan penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami di akhirat. Tetapi orang-orang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Al-yauma ini adalah alif lam ahdil hudur. Hari ini di dunia hari ini sampai kapanpun itu berada dalam kesesatan yang nyata. Itulah fakta yang harus diterima oleh Pendeta Gilbert dan Andre Tunggal, bahwa perdebatan yang terjadi di antara apologetika Kristen itu akan terus terjadi selamanya. Belum lagi antara Mikana versus Agatha. Belum lagi di antara Pak Budi Asali melawan Kiamat. Belum lagi Bililin dan Malikil Amalak melawan seluruh paham Tritunggal. Belum lagi lahir sekarang Bu Boruni dengan pemahaman Marsion bahwa YHWH Yod-Heh-Vav adalah iblis yang dikarang Musa. Itu statementnya beliau. Lalu Pak Pendeta Gilbert, Anda tidak perlu menyayangkan hal ini bisa terjadi di dalam kekristenan, karena hal ini sudah dikatakan oleh Al-Quran dan sudah ditandatangani oleh Allah bakalan terjadi selamanya. Dor, selamat datang di kebenaran. Luar biasa ya guys ya. Selamat datang di kebenaran ya guys ya. Oke. Kalau kita apologetikal muslim, andaikan ada apologet dari Syiah, andaikan ada apologet dari Salaf, ataupun ada apologet daripada Muhammadiyah, NU, organisasi yang berbeda, tapi tetap ketika duduk Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabimu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak akan berdebat. Hanya kami berbeda di dalam ifta hukum tentang hukum-hukum hadisah yang ada di seputaran ibadah. Itu bisa didiskusikan, tapi tidak membuat kami saling pecah piring. Akan tetapi kalian, ketika kemudian orang yang berpaham Tritunggal mengatakan dirinya Roh Kudus, akan tetapi orang Ones mengatakan diri kalian penyesat yang tak punya Roh Kudus. Padahal jelas Thomas memanggil Yesus Allahku dan Tuhanku, bahwa dirinya adalah Tuhan, dirinya Allah itu sendiri yang punya Bapa di dalam dirinya. Ya biarin aja, ini urusan rumah tangga yang harus ditanggung oleh kaum-kaum yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di kebenaran. Maka enyamlah apa yang kalian yakini sampai kalian sadar bahwa api telah membakar tubuh kalian di dalam neraka. Oke, mari kita lanjutkan videonya. Mana saya ngomong. Nah, karena Bung Andre itu fokusnya jelas gitu. Nggak nyerang sana sini, gitu. Jelas saja nyerang pembelaan iman Kristen gitu. Siapapun yang menyerang agama Kristen, saya menjawab gitu. Saya bukan menyerang balik, saya menjawab gitu. Nah, itu yang saya juga coba ngomong, kenapa sih kok kita diem lama-lama aneh-aneh gitu. Oh, Yesus kita lah bukan yang disalibkan. Kalau memang dia mau anggap Isa beda sama Yesus, ya udah kita beda gitu. Saya punya Yesus yang lahirnya di kandang yang hina di Bethlehem, bukan di bawah pohon korma. Kau mau bilang pohon korma, yaitu kau punya Isa sendiri. Bukan saya punya Yesus. Yesus saya namanya bukan Isa, kan kira-kira begitu akhirnya gitu. Saya menempatkan diri, Pastor, ya, jadi orang yang tidak puas. Menempatkan diri nih ya. Tapi kenapa Pastor waktu itu kok kayaknya lembek sekali terhadap orang ini? Kenapa begitu? Sekali lagi saya Padahal bilang, sini tegas sekali tadi. Sekali lagi saya bilang bahwa saya punya alasannya gitu. Kepada orang ini saya menganggap bagian dari meja konseling aja gitu, karena saya lihat ada sesuatu yang orang ini perlukan. Nah, gitu kan. Yang saya mungkin nggak bisa terlalu bongkar gitu. Nah, publik, ya. Padahal kalau diperhatikan, lihat aja khotbah-khotbah saya. Kan jelas fokusnya apa tuh? Pembelaan diri. Dan dia membuat pembelaan diri.
Seakan-akan ingin menampilkan kepada setiap Kristen, wahai Kristen, jangan percaya setiap omongan saya dalam podcast Dr. Richard Lee itu isinya kebohongan. Seakan-akan dia ingin berbicara kepada seluruh Kristen bahwa saya yang sebenarnya adalah saya di dalam khotbah saya, yang menentang orang yang mengatakan penyaliban itu batal, yang menentang Tuhan itu bukan Yesus. Nah, misalnya pintar ngeles, pintar mengeles. Ya wajar, ya wajar. Dalam Filipi 1 ayat 18 ya dikatakan, walaupun Kristus disuarakan dengan dusta dan diwartakan dengan jujur, aku tetap bersukacita. Artinya mereka boleh berbohong dalam segala hal. Oke, kita lanjutkan. Berarti ketika digugat, nyari alasan bahwa aku yang sebenarnya adalah aku yang dikhotbah, bukan saat aku bertemu dengan Dr. Richard. Berarti itulah teknik penyamaran Paulus yang digunakan oleh pendeta Gilbert. Apa teknik penyamaran yang digunakan oleh Paulus? 1 Korintus 9:20. Apa dikatakan? Pada waktu itu aku akan memenangkan Yahudi. Dikatakan gini, aku akan menjadi Yahudi demi memenangkan Yahudi, dan aku akan menjadi pelaku hukum Taurat sekalipun aku tidak pernah melaksanakannya dan aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Aku melakukannya agar aku memenangkan hukum Taurat. Dalam Matius 5, Yesus mengharamkan hukum Taurat itu dibatalkan. Tapi dalam kitab Efesus menubuatkan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Itulah serigala berbulu domba yang kemudian kalian harus sadari. Oke, mari kita lanjutkan videonya. Tadi ada tagline, Isa dan Yesus berbeda. Untuk kali ini kita harus setuju. Setelah saya tuh meneliti, ternyata Isa dan Yesus itu berbeda. Cuma berbedanya nanti kita akan mengungkapkan. Kita dengarkan dulu statementnya. Mari kita mulai. Beritanya kan jelas gitu, jadi nggak ada yang perlu diragukan. Paling perlu dipertanyakan, kenapa ya? Gitu, kenapa ya? Nah, kalau udah kenapa ya, itu kan kembali kepada, kalau mau tahu, ayo kita ngobrol gitu. Jangan open begini, kita nggak perlu mempermalukan orang, nggak perlu menghina orang, gitu kan begitu. Saya itu sebenarnya ada satu hal yang saya rasa kita mesti membuatnya jadi jelas bahwa meja podcast itu seringkali menjadi sebuah meja podcast yang hari ini kan zamannya podcast ya, Pastor ya. Jadi meja podcast itu adalah pembicaraan informal sebenarnya. Ya. Yang orang harapkan tuh informal, tapi dia dipublish secara formal. Akhirnya dia menjadi tontonan publik. Ya. Padahal bisa jadi ada hal-hal yang tidak dibicarakan di publik yang memang dibicarakan secara informal. Ya. Nah, itu yang tadi istilah yang Pastor Gilbert pakai. Berarti kesimpulannya adalah jikalau di publik kalian boleh menyamar. Itukah kesimpulannya? Lalu bagaimana dengan dalil yang mengatakan seperti ini? Apakah kemudian kita harus menghapus dalil ini? Mereka mengatakan diri mereka itu agama yang berlandaskan kosah kasih, kosah kasih, kosah kasih. Dan juga mereka mengatakan pengikut Kristus. Matius 5:37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Lalu dalam pembicaraan pendeta Gilbert dengan Dr. Richard, apakah ia di atas ia? Apakah tidak di atas tidak? Setelah pengakuannya di dalam podcast Andri Tunggal yang telah kita saksikan, teman-teman, di mana iya dia mengatakan tidak, di mana tidak dia ubah jadi kalimat yang iya. Bukankah ini kemunafikan yang terjadi? Di mana sisi teguh daripada Matius yang kita bawa tadi? Mana sisi teguh daripada Matius 5:37 yang kalian gempar-gemporkan bahwa kalian itu tidak boleh berbohong, bahwa Islam boleh berbohong dalam 3 hal.
Tapi saya ungkap fakta bahwa kalian boleh berbohong dalam berbagai hal. Dalam 1 Korintus 9:20, bagaimana kalian boleh berbohong dengan cara menyamar. Lalu, apakah tampilan topeng pendeta Gilbert Lumondong di dalam podcast Andre Tunggal itu merupakan topeng keji di balik kebohongan? Atau sebaliknya, ketika dia bersama Dr. Richard, itulah topeng asli di balik semua kebohongan. Kita akan sulit membedakan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka punya ajaran, Filipi 1 ayat 18, bagaimanapun Kristus diwartakan, sekalipun dengan kedustaan ataupun berlaku jujur, aku tetap bersukacita. Karena ada ajaran yang seperti demikian. Apakah itulah yang menjadi kewajaran untuk kebohongan daripada sesuatu yang ditutupkan? Begitu juga kita melihat kondisi di dalam gereja, di mana firman-firman yang diwartakan oleh pendeta itu sifatnya adalah firman-firman pilihan. Tidak pernah kita dapati Bible itu diajari secara keseluruhan. Maka saya meyakinkan, andaikan Bible itu diajarkan mulai daripada kitab Kejadian sampai selesai itu Bible diajarkan, maka pasti mereka akan saling kebingungan sendiri. Maka pasti mereka akan goyah imannya, karena mereka pasti tahu bahwa Paulus punya maksud busuk di balik pertobatannya. Maka mereka pasti tahu Yesus mewanti-wanti penyesat. Apa yang dikatakan? Waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku, yang mengaku akulah Kristus. Untuk menunjukkan bahwa ada penyesat yang diwanti-wanti Yesus. Andaikan ditanyakan kepada pendeta, siapa penyesat tersebut? Nabi Muhammad misalnya. Pernahkah Nabi Muhammad menyebut Kristus? Tidak pernah. Pernahkah Nabi Muhammad membawa-bawa nama Mesias? Tidak pernah. Akan tetapi yang diwanti-wanti oleh Yesus punya ciri-ciri bertemu Kristus dan mewartakan Kristus. Padahal Yesus dalam Matius 16 ayat 20 melarang murid-muridnya untuk apa, Paman? Untuk mewartakan dirinya sebagai Kristus, untuk mewartakan dirinya sebagai Mesias. Karena Yesus tahu nama Mesias ini kemudian akan diselewengkan. Nama Mesias ini kemudian akan didustakan. Makanya keluar dalil di dalam Bible, waspadalah supaya tidak ada yang menyesatkan kalian, wahai muridku. Karena si penyesatnya itu nanti akan membawa namaku dan mengatakan akulah Mesias. Yesus melarang dirinya disebut Mesias. Tapi Paulus setelah mengatakan dirinya bertemu Kristus yang bangkit dari kubur, dia pulang dari Damsyik, dia menyuarakan Kristus dan Mesias. Lalu setelah Paulus menjabarkan Kristen dan berhasil masuk ke dalam internal kekristenan, Paulus mengatakan dalam Galatia 1:8. Apa yang dia katakan dalam Galatia 1:8? Andaikan ada yang menjabarkan Injil di luar apa yang aku jabarkan, maka terkutuklah dia. Jadi di mana Paulus inginkan apa yang telah dia jabarkan daripada pembatalan hukum Taurat dalam kitab Efesus, di mana Yesus mengharamkan pembatalan hukum Taurat, di mana Yesus memerintahkan untuk sunat, karena itu perjanjian antara Abraham, di mana Paulus mengatakan barang siapa yang bersunat Kristus tidak berguna bagimu. Dia juga tidak lupa menitipkan, andaikan Galatia 1:8, andaikan ada yang menjabarkan Injil di luar apa yang aku jabarkan, terkutuklah dia, agar selalunya suaranya itu didengarkan. Itu dia, teman-teman. Itulah fakta pahit yang kemudian mereka harus teliti. Karena kalau mereka ingin meneliti, mereka teliti dulu. Paulus ini Saulus ini bukanlah orang yang suka terhadap kekristenan. Bukan orang yang suka dengan agama, bukan pengajaran yang dibawa oleh Yesus.
Mana buktinya? Dia dulunya menganiaya jamaat. Lalu setelah itu dia mengatakan dirinya bertobat. Yesus mengatakan di antara semua muridnya satu adalah iblis. Namun setelah kemudian semua itu, dia mengatakan, aku telah bertobat. Tapi lihatlah dari sisi pertobatan Paulus, apa yang terjadi? Seluruh ajaran daripada Musa, Yesus, semuanya berganti 180 derajat. Di luar apa yang pernah diajarkan Musa, Elohim, dan Yesus. Itulah yang kemudian mereka gagal sadar, ya teman-teman ya. Oke, demikianlah reaksi kita pada hari ini. Kesimpulannya bahwa mereka itu boleh berbohong dalam segala hal karena Filipi 1:18, sehingga kita tidak dapat menentukan kebenaran mana yang mereka coba hadirkan, mana yang topeng, mana yang bukan. Di mana dalam podcast Dr. Richard Lee dia seakan-akan ya nggak apa-apa kok kamu meninggalkan Kristus, nggak apa-apa. Lalu setiap ketegasan daripada pendeta Gilbert di mimbar gereja, seakan-akan ketika diundang oleh Dr. Richard Lee, seakan-akan ketegasan itu menjadi letoy, ketegasan itu menjadi lembek. Lalu di mana? Lalu di mana dalil yang mengatakan hal ini? Lalu di mana? Matius 5:37 ini di mana? Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Semua, andaikan di antara dua itu datang, maka itu dari si jahat. Mana? Mana? Atau harus kita hapus hal ini? Mana ketegasanmu, wahai pendeta Gilbert, di atas mimbar gereja? Hingga kemudian kamu membohongi publik setelah masuk ke dalam podcastnya Andre Tunggal. Apa yang berusaha kamu tampakkan? Apa yang berusaha kamu wartakan? Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Dan untungnya Dr. Richard sudah mualaf. Selamat datang di kebenaran. Maka kekecewaan daripada pendeta Gilbert, jangan heran wahai pendeta Gilbert. Kenapa? Karena Al-Quran telah menandatangani bahwa perdebatan tentang siapa Yesus akan terjadi seumur hidup kalian. Dan kapan kalian sadar kalian sesat? Fawailul lilladzi min masyhadi yaumin adim. Kesesatan yang nyata terjadi. Kapan? Saat kalian menyaksikan hari kiamat. Disitulah kalian sadar bahwa apa yang kalian sembah bukanlah patut disebut sesembahan. Oke teman-teman sekalian, tanpa kita perpanjang, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa titipkan komentar kalian apapun itu. Wujudkan emosional kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kemudian support channel ini di rekening yang ada di bawah ataupun link yang ada di deskripsi. Saya Daman Huri, salam Almantiki Reaction. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.